Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ridhi Uli dari Civil Bike. Dan di kesempatan kali ini gue pengen review salah satu sepeda yang sangat spesial rakitan di Civil Bike, yaitu adalah ini, Seaboard CX-03 Commuter Build. Nah jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita kenalan dulu sama frame-nya. Jadi dulu tuh ada frame Seaboard yang cukup populer ya. Ini kita bisa bilang juga gravel keluaran pertama mereka ya. Itu adalah Seaboard CX-01. Kenapa populer? Karena pertama, CX-01 itu adalah salah satu sepeda gravel atau kita bisa bilang cyclocross ya, karena CX itu seri cyclocross yang bahannya masih besi. Jadi mereka tuh brand baru ngeluarin di antara segudang sepeda-sepeda gravel atau CX yang alloy atau karbon, nah mereka keluarin besi gitu kan. Jadi balik ke zaman dulu. Nah tapi CX-01 itu kala itu keluarnya masih pakai QR. Dan juga brake mountingnya itu masih pakai yang post mount, dimana itu untuk era ini udah banyak yang nggak match gitu. HP mungkin masih banyak yang match, cuman untuk brake-nya itu kalipernya udah jarang. Karena sekarang kan kalau gravel tuh kebanyakan pakai flat mount. Nah ini upgrade-nya di situ nih, di DO, terus juga di mountingnya udah di upgrade, pakai TA-nya yang depan 12x100, belakang 12x142, terus juga pakai flat mount. Oke, kalau geometri mirip-mirip, tapi emang ada upgrade di bagian tire clearance-nya. Karena kalau yang dulu nih tire clearance ya, itu kan maksimal di 700/35, walaupun sekarang nih kalau CX-01 keluar juga di upgrade jadi bisa sampai 45C. Nah kalau ini keluar udah bisa langsung pakai 45C. Nih jadi kalau lihat di sini ini pakai 40C dan sisanya masih banyak, masih lega, jadi bisa dimaksimalin sampai 45C. Mungkin lebih, nggak tahu juga, kita belum nyoba sih. Kita sekarang pakai 40C. Nah terus ini tuh aslinya kan kalau seri CX tuh makainya drop bar. Nah tapi owner dari sepeda ini minta dibikinnya itu buat commuting ringan, tapi ya partnya tuh yang kita bisa bilang nyampe lah ya. Nah ini makanya dibikinin pakai ini nih. Ini grup setnya adalah Shimano Deore M5100. Nah kalau Deore M5100 kan ini dibikin buat orang Bandung ya. Nah dia bilang itu dia pengen yang enak aja buat diajak nanjak, karena katanya Bandung itu banyak tanjakan. Ya udah, kita kasih walaupun flat bar, kita langsung pakein grup set MTB. Karena kombinasi dari gear setnya MTB itu emang dirancang buat enak nanjak. Dan kenapa bisa begitu? Itu karena di sini nih cranksetnya itu chainringnya itu pakai chainring kecil. Ini di bawah 40. Ini kalau nggak salah 32. Nanti kita update deh pakai tulisan, gue lupa nih antara 32 atau 38 gitu. Nah terus ini juga sprocketnya pakai yang kayak piring nasi padang gitu kan ya, pakai 1150. Jadi emang ini kombinasi yang sangat enak buat nanjak. Tapi balik lagi kemampuan nanjak dari orangnya. Kalau memang mau nanjak-nanjakan ya, kalau orangnya kuat kayak gini mah cukup. Cuman kalau misalkan sudah kelelahan pasti kita bakal nenteng-nenteng juga saudara-saudara. Nah tapi ada pergantian ya di brake setnya, karena kan kalau Deore M5100 itu biasanya make hydraulic brake setnya Deore juga, tapi ini enggak, ini diganti pakai seri Altus. Karena kenapa diganti gini? Nah seri Altus itu ada versi flat mount-nya, dan ini adalah versi flat mount-nya nih. Jadi bawahnya tuh kalipernya pakai UR300, ini bawahnya Shimano Kios. Jadi ini lebih match. Nah buat yang pengen tetap pertahanin, kenapa nggak Deore aja gitu ya? Nah itu ada sedikit problem, karena memang ada adapter yang namanya dari flat mount to post mount itu ada. Tapi memang di sini nih karena bentuk seat stay-nya itu nggak ada lengkungan ya di bagian sini. Jadi itu agak terkendala buat tetap memakai Deore. That's why diganti sama yang seri Altus, tapi flat mount. Itu tapi kalau masalah group set itu masalah yang standar ya, karena group set itu emang banyak dan umum. Tapi gue mau ngasih tahu di sini banyak part-part yang spesial banget buat ditempelin. Yang pertama kita mulai dari atas ya. Dari atas itu ada kayak ini nih, saddle-nya pakai saddle Brooks. Satu saddle yang sangat dicari untuk kegiatan touring atau commuting. Jadi ini gue pasangin di sini. Nah terus juga kita bawahnya ini nih, ke bawahnya saddle ada seat post. Ini ada 3T Ionic. Ini adalah salah satu seat post yang sangat enak menurut gue ya, karena ini gue pakai juga di sepeda gue. Ini seat postnya itu jadi agak nggak umum masalah seat back-nya. Nah kalau seat post yang umum kan kita biasa nemuin kalau nggak lurus banget atau nggak seat back cuma mungkin di 15 atau 25. Ini enggak. Ini seat back-nya itu 35 mm. Jadi emang ini mundur banget. Dan ini adalah salah satu
fitur yang menurut gue sangat cocok diaplikasikan di sepeda-sepeda touring atau commuting. Karena apa? Yang mundur-mundur gini, setback gini, ini itu identik sama yang namanya kenyamanan. Dan pakai 3T ini, gue udah nyobain, emang posisinya bakal jadi lebih nyaman. Karena apa? Karena kalau misalkan kena impact, itu nggak langsung ke sini. Tapi dimundurin dikit, dilempar dikit, set. Jadi rasa empuknya tuh ada. Kalau kokpitnya standar, Uno. Ya bagus dan ya udah standar aja nggak. Nah terus kalau kita turun ke wheelset, nah kita turun dikit nih ke wheelset. Ini wheelsetnya itu guys, ini pakai full Rolci. Nggak full sih, karena Rolci setahu gua nggak ngeluarin itu ya, nggak ngeluarin ruji. Tapi ini ruji juga ruji rata kanan. Ini rujinya make itu cuy, make pilar. Ini pilar yang di custom size, jadi biar cocok sama wheelsetnya. Dan ini untuk rimnya pakai Rolci GRA21. Ini emang Rolci yang speknya tuh dibikin untuk gravel banget. Dia tuh innernya tuh kalau nggak salah ya 22 ya. 21 atau 22 gitu. Seingat gue 22 mm. Jadi emang optimal banget buat dipakein ban-ban gede. Nah kalau di sini kita makanya ukuran 40C. Nah udah pasti dipakein sini optimal banget. Ngegripnya dapat dan juga daya tolaknya bagus juga. Rolling resistance-nya juga rendah. Jadi ini emang kombinasi rim dan ban yang sangat match. Dan kalau kita tarik ke tengah nih, ini pakai Rolci RC11DB. Ini adalah seri hubnya Rolci yang pakai rotor center lock dan warnanya banyak. Cuman tadi tuh kita tuh sebenarnya pengen pakainya hitam. Cuman ternyata Rolci ini sekarang udah susah dicari karena emang stoknya tuh sangat terbatas. Jadi adanya warna brown ini. Tapi karena pertimbangan ya mau dipasang di frame yang warnanya raw gitu kan, ini warnanya polish. Dan tadi gue lupa bilang di frame yang warna polish. Jadi ya udah ini masih nyambung dan nggak ngerusak estetika. Jadi kita tetap pasangin. Dan kalau boleh komen ada satu spek wheelset terbaik di angka berapa ya? Di angka dekat-dekat 5 jutaan ada satu spek yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian nemu nih wheelset second, karena baru udah susah ya. Wheelset second yang speknya kayak gini, kalian sikat aja. Karena itu udah dicoba, gue udah beberapa kali rakit yang begini, itu rasa wheelsetnya sangat mantep. Terus part spesial lainnya yang ada di sepeda ini apa? Kita lagi-lagi ngomongin di bagian bawah, ini adalah pedal MKS Lambda. Dan ini edisi MKS X Blue Lux. Jadi kolaborasi dari MKS dan Blue Lux. Warnanya juga ini nggak umum. Karena kalau umumnya kan MKS itu kalau bikinnya di seri Lambda ya, kalau nggak salah. Itu ada hitam dan gue lupa antara krem atau silver. Tapi ini enggak, ini digabungin. Hitam sama silver, kayak colorway panda gitu lah. Cuma ini panda-pandanya panda metalik. Gue nyaranin omnya itu pakai MKS Lambda. Karena emang ini kan pedalnya walaupun masih pelor, tapi loncernya tuh lihat ya. Loncer banget cuy gitu. Dan pedal itu kalau loncer itu bakal ngasih kita efisiensi di bagian penggunaan power. Jadi power efisiensi itu bagus. That's why gue nyaranin omnya ini karena budget dari omnya ini jujur aja lumayan ya. Ya udah kenapa nggak kita invest di bagian berputar khususnya bagian bawah gitu ya. Walaupun kalau kita pakai riding ya, padahal nggak kelihatan. Padahal kan ketutupan sepatu. Cuman emang rasa enaknya tuh enak banget. Kan di seri CX itu sebenarnya warna polish ini ya di Indonesia ya itu sempat ngilang karena CX-01 itu sempat ngeluarin cuma warna itu warna pakai Tosca, abu-abu, hitam. Nah tapi warna favoritnya itu sebenarnya warna ini nih. Ini adalah warna khasnya CX-01. Dan ini keluar lagi di CX-03. Warna polishnya yang indah kayak gini. Warna-warna metal banget lah. Warna-warna raw material. Tapi dibalut dengan coating. Hasilnya jadi warna polish gini. Ini benar-benar warna khasnya mereka banget. Dan ini keluar lagi. Dan kombinasi dari seluruh part yang ada dan juga frame yang ini, ya ini benar-benar ngasilin sepeda yang menurut gue nyaman banget dipandang mata dan nyaman banget dinikmati. Nah kita bahas bagian spesial lainnya lagi. Ini ada raknya. Ini raknya bikinan Indonesia asli nih. Ini adalah rak rack salah satu brand aksesoris touring dan commuting yang sangat rapi pengerjaannya. Kita bisa lihat nih pengerjaan raknya dan juga keranjang itu benar-benar presisi, rapi. Dan ini gue sangat rekomen buat kalian yang pengen bikin sepeda-sepeda touring atau commuting, pakailah rak ini. Oke, jadi inilah sepeda CX-03 Dana to Dana Gravel yang drop bar tapi dibikin jadi komuter style, pakai flat bar.
Dan ini adalah salah satu sepeda yang nyaman juga buat dipakai. Jadi semoga buat owner ini bakal nyaman terus pakai ini sepeda dan kilometernya jauh. Jadi buat dipakai kerja bisa, buat dipakai ikut-ikutan event-event yang mantep-mantep bisa juga. Gitu aja review sepedanya, dan kalau kalian pengen bikin sepeda yang kayak gini juga, monggo aja langsung kontak si People Bike. Kita nanti bisa diskusin kira-kira mau bikin sepeda yang kayak gimana, part-part yang seperti apa. Jadi kita bisa langsung wujudin sepeda impian kalian bareng-bareng. Ya wes, gitu aja. Dadah.